Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, mahasiswi semester 3 Ilmu Komunikasi STISIP Widuri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori pengharapan nilai. Di layar ini saya akan memaparkan paparan saya mengenai teori pengharapan nilai. Baik, teman-teman bisa lihat sendiri tidak di layar saya. Bentar. Teori pengharapan nilai atau the expectation flow theory. Kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan teori pengharapan nilai? Menurut Victor Fromm pada tahun 1964, bahwasannya teori harapan kadang disebut teori ekspektasi atau expectation theory of motivation. Teori ini lebih menekankan pada faktor hasil atau outcome ketimbang kebutuhan atau need, seperti yang dikemukakan oleh Maslow and Hertzberg. Dan di dalam teori ini ada 6 asumsi pokok Fromm. Dari teorinya adalah seperti berikut. Ada 1, outcome expectation, harapan hasil. Apa sih outcome expectation atau harapan hasil? Setiap individu percaya bahwa bila ia memperlakukan dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tersebut sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tertentu. Seperti kalau kita baik dengan orang lain atau dengan customer akan balik lagi ke kita. Konsumen pun begitu gitu. Lanjut, ada yang kedua, Francis. Francis itu apa sih? Setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Jadi orang itu harus percaya dulu dengan barang kita, dengan apa yang kita paparkan, seperti itu. Lanjut, yang ke nomor 3, harapan usaha atau improve expectation. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit pencapaian hasil tersebut sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Jadi gimana nih kita nih ngerayu konsumen, ngerayu customer agar customer itu percaya dengan produk kita, kayak gitu. Atau kalau di bidang pekerjaan gimana nih bos kita tuh percaya bahwasannya kita akan menyelesaikan deadline yang dikasih oleh bos, bahwasannya itu kelar kok, tenang aja, kayak gitu. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaannya. Kayak misalkan kita ke bos kita, kalau kita mempercayai ke bos kita nih, meyakinkan ke bos kita kalau kerjaan yang deadline itu akan selesai, nah kita tuh merasa apa nih nanti timbal baliknya ke kita dari bos kita, kayak gitu biasanya. Atau enggak kalau ke customer, kalau kita sudah menawarkan barang yang kita yakini itu bagus, customer itu akan belikah atau akan menyesuaikan kita. Jadi bagaimana kitanya membuat customer itu percaya, gimana membuat bos kita itu percaya bahwasannya kerjaan itu akan selesai pada deadline yang ditunggu, kayak gitu. Yang keempat, harapan atau ekspektasi.
atau ekspektasi suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan suatu upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan. Jadi sebenarnya sih kalau di ruang lingkup pekerjaan, kalau menurut saya kalau memang tidak bisa jangan jangan memberi harapan ke bos kayak gitu. Tapi kalau kita untuk berjualan kan kita memang harus meyakinkan. Jadi orang itu berharap bahwasannya barang ini bagus dan kita juga berusaha mungkin bisa meyakinkan agar harapan itu tidak palsu seperti janjinya dia. Lanjut. Yang kelima ada valensis atau nilai. Nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, nilai merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan atau signifikasi yang dikaitkan oleh individu tertentu tentang hasil yang diharapkan. Jadi kan kalau misalnya kita jualan contoh parfum, nah orang itu kan mengharapkan parfum ini agar bisa awet kayak gitu. Nah, nanti dari situ orang akan menilai bahwasannya produk kita itu bagus atau enggak. Dalam pekerjaan kita menjanjikan ke bos kita bahwasannya pekerjaan ini kelar pada tanggal 15 kayak seperti itu. Dan kita meyakinkan lalu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sejauh itu orang bos itu akan percaya dengan kita dan itu akan menjadi penilaian untuk pribadi kita sendiri. Lanjut yang keenam, yaitu bertautan atau instrumentality adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama ekspektasi merupakan suatu yang ada dalam individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan. Jadi kita bisa meyakinkan bos kita bahwasannya kinerja kita baik, kita bisa meyakinkan pembeli kita bahwasannya barang ini baik, bagus, awet gitu kalau parfum ya. Ekspektasi merupakan salah satu penggerakan yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapat akan sesuai dengan tujuan. Jadi gimana nih kita meyakinkan customer, meyakinkan bos agar tujuan kita itu selesai dengan baik atau agar dagangan kita terjual dengan banyak. Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhir. Jadi individu atau saya pribadi gimana nih biar bisa meyakinkan dan tujuan saya itu tercapai bahwasannya saya mau ngejar target nih penjualan saya sekian persen di tahun ini gitu menaik dari tahun sebelumnya atau gimana nih kinerja saya tahun ini lebih membaik dan agar bos meyakinkan bahwa nilai pribadi saya itu baik gitu. Ekspektasi teori berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu tergantung pada tujuan-tujuan khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya kan? Jadi kan biasanya tuh orang tuh gimana nih caranya nih biar bagus gitu.
biar baik. Lanjut. Ini adalah keputusan yang diharapkan dan tidak aktual bahwa seorang karyawan mengharapkan untuk menerima setelah mencapai tujuan. Harapan adalah keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan, keterampilan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, ketersediaan sumber daya yang tepat, ketersediaan informasi penting, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sini ada tingkat harapan atau ekspektasi seseorang ya. Ada 5. Harga diri, orang itu mengharapkan biar harga dirinya itu tidak jatuh. Kedua, keberhasilan waktu melaksanakan tugas. Jadi dia tuh bisa nepatin deadline. Ketiga, bantuan yang dicapai dari seorang supervisor atau bos atau manajer dan pihak bawahan itu baik, kayak gitu. Yang keempat, informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Jadi harus jelas tugas apa yang harus dikerjakan. Kelima, bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja. Jadi ini adalah harapan-harapan yang agar bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh manajer atau bos atau supervisor kita. Itu lanjut. Kelebihan ekspektasi teori berdasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Jadi kalau saya pribadi di sini bagaimana nih biar bisa memaksimalkan ekspektasi bos atau ekspektasi atasan dengan cara menekankan pada harapan dan persepsi apa yang nyata dan aktual gitu. Dan kedua, menekankan pada imbalan atau pay off gitu. Kayak kalau misalkan jualan tuh ya laku seperti itu. Yang ketiga, sangat fokus terhadap kondisi psikolog individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan maksimal dan menghindari kesulitan. Jadi kalau misalkan untuk berjualan, agar produk yang kita jual itu laku, dan itu kan suatu pencapaian yang kita miliki ya, individu pribadi kayak gitu. Kalau misalkan untuk pekerjaan, gimana nih caranya pekerjaan itu tersendiri deadline-nya kelar dalam waktu yang bos kasih atau supervisor kasih, seperti itu. Keterbatasan ekspektasi teori apa nih? Ada 2, ya kan? Tampaknya terlalu idealis karena hanya individu tertentu saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan pengharapan. Jadi kalau bisa jangan terlalu berharap, karena kita kan manusia ya. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi kita harus berusaha untuk meyakinkan kepada bos atau customer bahwasannya produk yang kita punya itu baik. Kalau ke bos atau supervisor, bagaimana pekerjaan kita itu kelar pada saat deadline yang dikasih, kayak gitu. Penerapan teori ini terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di banyak organisasi. Hal ini terkait dengan parameter lain juga seperti posisi tanggung jawab, usaha, pendidikan, dan lain-lain. Lanjut, diimplementasi ekspektasi teori ini ada 6. Yang satu, para manajer dapat mengkorelasikan. Saya akan melanjutkan implikasi ekspektasi teori. Para
manajer dapat mengkorelasikan hasil yang lebih disukai untuk tingkat kinerja yang ditunjukkan. Yang kedua, para manajer harus memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tingkat kinerja yang ditujukan. Yang ketiga, karyawan layak harus dihargai untuk kinerja luar biasa yang mereka kerjakan. Yang keempat, sistem imbalan harus berlaku jujur dan adil dalam suatu organisasi. Yang organisasi harus merancang pekerjaan yang dinamis dan menantang. Yang keenam, tingkat motivasi karyawan harus terus dikaji melalui berbagai teknis seperti kuesioner, wawancara personal, dan lain-lain. Jadi, manajer, supervisor itu mengetahui kerjanya karyawan yang mereka miliki gitu atau bawahan mereka gitu. Jadi agar mengetahui pekerjaannya itu sebenarnya seperti apa itu. Baik, apakah teman-teman paham mengenai harapan yang harus diperbuat yang sudah saya jelaskan berbagai macam kelebihan, keterbatasan dan implementasinya untuk supervisor atau manajer. Sepertinya sampai saat ini mungkin banyak eh, perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan teori-teori itu karena mayoritas manajer rata-rata dia mempelajari teori-teori yang harus dipahami oleh karyawannya gitu. Baik, terima kasih. Saya Fitri Ramadhani. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.